Kita akan lanjutkan sedikit, habis ini kita akan menyembah ya, supaya kita banyak menyembah. Saya akan cepat karena waktu kita hanya sampai jam 6 ya, sehingga banyak hal yang kita bisa perhatikan dan kita akan banyak menyembah. Sebenarnya tadi kalau Tuhan tidak kasih saya ayat, kita langsung menyembah saja ya. Saya rindu nanti dalam waktu yang dekat ini tidak lama kita hanya menyembah sampai pagi ya. Supaya kenapa saudara? Supaya Tuhan bicara kepada masing-masing kita. Ya, karena saudara mau kan dengar sendiri daripada dengar lewat hamba Tuhan. Ya, saya dulu gitu, saudara. Ketika orang bilang dengar, saya bilang saya juga kepengen dengar sendiri. Saya nggak mau lewat orang lain. Kenapa? Mungkin pesannya saya bisa dengar lewat orang lain, tapi suaranya saya nggak bisa dengar kan? Ya, lebih enak belajar dengar sendiri. Kenapa saudara? Kalau dengar sendiri, saudara nggak bisa salahkan siapapun juga. Ya, contohnya misalnya nikah. Tuhan bilang itu jodohmu. Begitu nikah berantem, wah mungkin dia salah nubuat. Ya, bisa menyalahkan orang lain. Tapi kalau udah dengar sendiri, nggak bisa salahkan orang kan? Nah itu, terus apa lagi saudara? Kalau bisa dengar sendiri, orang tidak bisa mengambil keuntungan memanfaatkan kita. Ya, contohnya seperti tadi. Tuhan bilang mobilmu buat saya. Ya, itu yang sering saya dengar. Tuhan bilang rumahmu harus ditabur buat saya. Loh. Sebentar saudara, kalau hal seperti itu ya. Ini nyata loh saudara, saya tidak karang ya. Ada banyak orang yang kena seperti itu. Jadi jangan bilang, oh enggak ada, banyak. Ya, yang 50 juta itu orang Surabaya itu saudara. Tinggal Citraland sini juga. Ya, daerah sini juga, Citraland dekat-dekat sini. Ya, karena kenapa? Diintimidasi dalam ibadah. Tuhan sudah bicara kepadamu. Ini hari terakhirmu. Dia bingung saudara, kenapa? Aku enggak pernah dengar apa-apa. Kenapa Tuhan bisa? Daripada aku salah, karena aku enggak bisa dengar, mending aku kasih. Dia cari jalan aman. Tapi kan nggak benar. Kalau Tuhan mau bicara supaya saudara dengar, dia akan bisa bicara lewat mimpi kalau saudara tidak peka. Ya, saudara akan dikasih mimpi supaya saudara ngerti. Tugasnya Tuhan, tanggung jawab Tuhan membuat saudara bisa dengar. Ya, jadi jangan sampai saudara karena nggak bisa dengar diintimidasi terus. Masih ingat kan cerita saya? Orang yang kasih 3 rumahnya. Kenapa? Karena disuruh tabur. Ya, daripada dia merasa lama-lama, aduh, mungkin saya yang dimaksud, mungkin saya kurang nabur. Kasih rumah sampai 3 biji, saudara. Ya, jadi belajar dengar sendiri. Nah, salah satu cara belajar dengar sendiri ya doa lebih lama. Ya, doa lebih lama. Supaya kenapa? Jenis doanya tidak langsung begitu datang, ngomong. Enggak. Nyembah, ingat saudara, pujian tidak membawa saudara masuk hadirat Tuhan, saya mau beritahu. Pujian hanya membuat saudara bersuka cita, tapi penyembahan membawa saudara masuk hadirat Tuhan. Ya, karena kenapa? Si firman Tuhan bilang kan, begitu Musa pun dekat dengan hadirat Tuhan di semak belukar, Tuhan bilang apa? Tanggalkan kasutmu, ini tempat kudus. Maka Musa berlutut di situ. Ada sikap kalau pujian aku percaya Tuhan pasti tolong, itu pujian, itu membangkitkan iman sendiri. Tapi tidak membuat saudara kemana-mana. Tapi ketika kita bersyukur menyembah, istilahnya tidak ada hubungannya dengan kebaikan Tuhan. Tidak saudara hubungkan, aku bersyukur karena engkau baik, kau menjawab. Itu bukan penyembahan, itu pujian. Cuman Tuhan kau dahsyat, engkau memang luar biasa, engkau penuh kasih. Itu sebuah penyembahan. Ya itu yang membuat saudara masuk. Nah sudah masuk terus ngapain? Latihan menunggu. Tuhan bicaralah. Terus ya udah nunggu. Nah, waktu saudara, orang kalau biasanya tidak terlatih untuk seperti itu, begitu mulutnya berhenti menyembah, blok, ininya jalan lagi. Bisa ditangkap maksud pikirannya langsung jalan, sehingga apa? Supaya menyetop pikiran kita harus ngomong. Padahal latihan untuk benar-benar peka itu nggak ngomong. Ya, diam, bicaralah hambamu mendengar dan tunggu. Tidak lagi menyembah, tidak lagi berterima kasih, tidak bermazmur, tunggu dan diam. Dan nanti entah dari telinga, entah di hati saudara mendengar sesuatu. Ya, dan ingat jangan khawatir. Tapi kalau saya dengar setan gimana? Bersyukur kalau saudara bisa dengar setan. Kenapa bersyukur? Kenapa? Berarti saudara lumayan peka. Setan pun saudara bisa dengar, amin? Ya enggak, daripada saya nggak bisa dengar apa-apa. Wah, ini tulinya parah sekali. Bisa ditangkap maksudnya? Ini benar-benar parah tulinya, betul? Ya, jadi terus bagaimana membedakan suara Tuhan dengan suara iblis? Nggak usah belajar membedakan dulu, nggak usah belajar teorinya dulu. Banyak orang bilang suaranya iblis lebih kasar, suaranya Tuhan lebih lembut. Saya nggak setuju. Itu nggak ada di Alkitab bilang suaranya Tuhan itu lebih, bahkan suara Tuhan itu lebih menggelegar.
Iya kan? Buktinya suara Tuhan membuat gunung-gunung mencair, kata firman. Loh, suara masa lembut-lembut bikin begitu, betul, saudara? Oke. Ya. Terus caranya membedakan bagaimana? Sederhana sekali. Ketika saudara bergaul dengan dia, saudara langsung bisa bedakan itu dia atau bukan. Sederhana sekali. Ya, kalau saya kenal orang, saya tidak perlu lihat nomor HP yang menelpon saya. Halo, saya tahu siapa dia kalau saya teman baik. Ya kan? Tapi kalau bukan teman baik, ini siapa? Betul? Jadi semua kuncinya di pergaulan. Berarti dari datang berdoa, sekarang rubah datang menyembah. Dari datang menyembah saja, sekarang nambah lagi datang sudah nyembah menunggu. Ya. Nah, kalau sudah menunggu itu, saudara akan bisa dengar dengan jelas itu suara. Sangat amat jelas. Pak, suaranya suara laki atau suara perempuan? Kan begitu orang kadang-kadang bilang. Saya nggak bisa bedakan itu suara laki atau suara perempuan, saudara. Karena suara Yesus itu begitu lembut, tidak ada satu laki yang bisa bicara seperti itu di muka bumi tanpa seperti banci. Ya, suara itu lembut sekali, saudara. Ya, nanti kalau saudara sudah biasa dengar enak. Ya, cuman sering juga nggak enak. Misalnya baru pulang pelayanan jam 12, ya, sikat gigi, cuci muka, baru geblak jam 1 bangun. Nah, itu nggak enak, saudara. Aduh Tuhan, baru jam segini, baru tidur setengah jam. Itu nggak enak, ya. Terus apa lagi nggak enak? Misalnya lagi mau leha-leha baca firman, nggak enak, saudara. Ya, jangan pikir suara Tuhan itu selalu enak, ya. Misalnya seperti saya dulu kan, udah naksir cewek ini sudah cocok, waduh rasanya wis Tuhan, ya. Sudah ngomongnya nyambung, ya dah. Tuhan bilang bukan. Rasanya kepengin tidak mau dengar suara itu, Tuhan. Tuhan nek bisa tak on off kan, ya. Nah itu kenapa? Ya, nek aku sebel tak mati no supaya tidak peka. Nek aku kepengin dengar baru tak hidup no. Ternyata tidak bisa disetel, saudara. Itu. Jadi orang mau belajar dengar suara Tuhan itu jangan hanya sekedar ingin dengar tapi ingin taat. Karena kalau saudara dan saya hanya ingin dengar, contohnya, ya. Seperti kemarin saya bilang kan dolar mau naik. Waduh, saya kepingin juga Pak supaya saya tahu bisa ambil cuan. Kalau hanya sekedar untuk kepentingan pribadi, saudara akan jadi pemberontak. Kenapa? Karena dia raja, kata-katanya sering berupa perintah. Ya, bukan janji berkat. Jadi, kenapa kadang tidak selangsung orang bisa langsung begitu mulai latihan peka? Tolong diperhatikan dulu. Karena Tuhan sedang melatih hatinya semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut. Ya. Jadi kalau saudara semakin sering di dalam hadirat Tuhan, sekeras apapun, sekasar apapun kita akan mengalami perubahan demi perubahan. Ya, sehingga apa? Dari situ sudah saudara dan saya sudah dilihat berubah-berubah, baru Tuhan mulai ngomong. Kenapa? Karena kalau belum berubah, masih keras Tuhan ngomong, banyakan berontaknya daripada nurutnya. Dan ingat, kalau sudah dengar Tuhan bicara berontak, itu beda daripada dengar firman dan berontak. Kenapa? Kalau saudara buka di Alkitab selalu bilang apa? Di padang gurun mereka memberontak kepada rohnya. Mereka mendukakan rohnya. Saudara, jadi ingat itu. Ya, jadi apa? Kenapa kok kadang Pak sudah berapa bulan kita datang, sudah berkali-kali, bahkan mungkin setahun kok belum bisa dengar? Saudara sedang dipersiapkan untuk punya hati yang bilang iya ketika dia suruh. Ya, jangan pikir makanya orang peka itu enak. Ada bagian-bagian yang tidak enak, saudara. Betul? Loh, saya dah kita sama saudara toh. Mestinya kan sudah 2006 kan saya punya rumah mewah. Saudara, enggak perlu kemarin saya pergi ke daerah sana itu loh. Ya, Tuhan kan kau janji tanah yang ini sama bangunannya, Tuhan. Loh, belum saudara sampai sekarang. Saya terima aja rumah itu. Ya kan? Udah jadi pendeta yang punya rumah mewah sekali, saudara. Ya, tapi tidak. Jadi ada hal-hal yang ketika saudara mau belajar taat mendengar suara roh yang memimpin hidup kita, roh yang akan mengatakan iya, tidak, boleh, jangan, dia. Ya, jadi kenapa saya katakan saya tidak langsung misalnya, sudah Pak impartasi aja, jadi peka. Enggak. Saudara, kenapa? Dasarnya orang belajar peka itu harus ada hati yang benar. Karena kalau tidak, saudara dan saya peka, resikonya adalah saudara bisa jadi pelayani pengobatan alternatif. Bisa. Kenapa? Karena sudah peka. Terus
makan itu kita pakai bukan memuliakan Tuhan, tapi cari duit. Bisa? Tipis bedanya kita melayani murni sama cari duit. Orang nggak bisa bedakan kok. Tapi Tuhan bisa bedakan di dalam kita, dia bisa bedakan dengan persis apa yang kita lakukan. Ya, makanya kadang, Pak, kenapa sih kita lama? Ada yang cepat, ada yang lama. Ya, satu, tergantung kerinduannya benar-benar rindu enggak. Kedua juga tergantung kesiapan mau taat enggak. Takut, betul? Tuhan enggak akan ngalah sama mau kita loh, saudara. Tolong perhatikan. Ya, kalau kita tambah disayang, dia tidak akan mengalah. Tapi kalau sekedar-kedar, ya wis terserah lah kalau kamu ngotot. Nah, itu kelasnya kurang disayang, saudara. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan sedikit, saudara ya, supaya saudara punya dasar. Tadi kita tahu kan, kalau sudah minta-minta untuk dirinya pribadi dan lain-lain itu sudah jelas hindari. Ya, tolong hindari, saudara. Siapapun orangnya, sepeka apapun, sedipakai apapun, udah minta-minta, stop. Jangan. Karena firman Tuhan tadi bilang, toh, apalagi pakai ancaman. Bisa? Kalau kau tidak beri, awas. Kalau kau tidak beri, Tuhan akan turunkan badai. Tuhan akan, wah ini hati-hati. Kalau sudah bau ancam, stop. Berarti sudah tidak benar. Ya, nubuatan yang disertai ancaman, terutama dalam hal persembahan, hati-hati. Tuhan tidak pernah ngancam orang tidak kasih persembahan. Ya, jadi saudara dan saya tolong bedakan, karena ini korbannya sangat amat banyak. Ya, Tuhan tidak sekejam itu kepada anak-anaknya. Tolong perhatikan ya, saudara. Jadi yang namanya, tolong ya, kalau yang namanya kan saya cerita sama saudara, yang namanya persembahan buah sulung itu adalah sebakul. Mau punya tanah 1.000.000 hektar, bawanya sebakul. Bisa? Jadi misalnya seperti pabrik itu kan mestinya persembahannya kan berapa yang dia rela, toh? Ini enggak, persembahan sulung seluruhnya iman itu akan bikin besar. Jadi ingat, nubuatan yang selalu untuk kebutuhan sendiri, kebutuhan organisasi, terus disertai dengan janji akan diberkati, tolong diperhatikan. Ya, tolong diperhatikan. Kalau tidak tergerak sama sekali, jangan lakukan. Ya, tapi nanti karena Tuhan akan murka, tidak ada murka. Saudara, Tuhan tidak sekejam hamba-hambanya. Ya, tolong ini diperhatikan supaya saudara tidak terus ketipu. Saya lelah ngurusi orang-orang yang tertipu seperti ini ya, saudara. Tapi ada satu encek yang tidak bisa tertipu, saudara. Dia tidak pernah pergi gereja, tapi dia luar biasa. Ya, waktu anaknya kena janji iman di gereja. Jadi anaknya janji kalau nggak salah 30 juta atau 60 juta. Terus, ya dia bawa ke gereja, ambil di bank. Bapaknya punya rekening. Jadi waktu dia setor, bapaknya tahu. Bank mana? Bank Anu. Oh, berarti uang itu dari Bank Anu. Dia pergi gereja, saudara. Dia bilang, uang saya kembalikan. Anak saya persembahkan tanpa sepengetahuan saya. Ciri-ciri uangnya apa? Disegel dari Bank Anu. Dicari ketemu uang itu, saudara. Masih disegel. Ya, kan segel-segelan kertas itu kan satu anu itu dikembalikan. Ternyata bapak ini tidak mempan hipnotis pendeta. Ya, dia tagih kembali uangnya, saudara. Ya, ya enggak apa-apa tuh, sampai hari ini sehat-sehat saja deh. Ya, jadi jangan percaya kalau saudara tidak nabur, saudara langsung mati, cilaka. Segala yang berbau ancaman itu jangan percaya. Waktu Musa minta pun, waktu membangun bait kudus, bait pertama kali kemah pertemuan di padang gurun, tidak ada paksa, betul? Tidak ada Tuhan bilang, kalau kau tidak persembahkan, kau mati di padang ini, betul? Aku tidak akan turunkan mana kau mati kelaparan, tidak ada. Selalu Tuhan katakan, semua orang yang digerakkan hatinya. Jadi tidak boleh main paksa-paksa. Ingat, ya, kalau saudara sudah dipaksa-paksa, tinggalkan dan jangan lakukan. Ya, tapi nanti dikutuk. Kutuk tanpa sebab tidak akan berhasil. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pendalamannya, ya. Yeremia pasal 23. Ya, kebetulan ini sebelah saya Yeremia. Ya. Pasal 23 ayat ke 9. Iya, mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzinah,
Sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik para nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terus ya di bawahnya lihat ayat 13. Di kalangan nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku. Lihat, mereka ini nabinya Tuhan, saudara. Tapi lihat, ya, ciri kesesatan yang pertama tadi kita lihat apa? Nubuat demi diri sendiri. Tuhan bilang kasih saya mobil, Tuhan bilang kasih saya rumah, Tuhan bilang sumbang sekian. Itu satu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, bernubuat demi Baal. Ya, saudara, kalau saudara saya bernubuat demi ini, saudara pasti tangking, tidak percaya. Ya kan, ini beda Kristen. Tapi lihat, Baal itu apa? Saudara, kan saya sudah pernah sampaikan beberapa bulan lalu. Orang Israel itu selalu jatuh di 3 penyembahan, toh. 1 namanya Baal, 2 Asitoret, 3 namanya Molok. Ya, Baal itu apa? Dewa kemakmuran, dewa kesuburan, dewa kekayaan. Jadi nubuatannya selalu kekayaan, kelimpahan, bolak-balik ini doang. Hati-hati, saudara. Ya, tapi Bapak bilang orang waktu ketemu orang, kau akan punya pabrik kedua. Kan sama. Terus kenapa orang lain bernubuat kekayaan, Bapak salahkan? Nah, kita lihat kembali, saudara. Ya. Nubuat itu kalau hanya berupa nubuat kemakmuran, tapi tidak ada teguran, tidak ada nasihat, hati-hati. Bisa ditangkap maksudnya? Oke, sekarang itu di situ. Nah, sekarang lihat. Terus lihat lagi 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Perhatikan, saudara. Jadi apa? Ciri yang ketiga nubuatan itu adalah tidak ada tegurannya sama sekali. Bisa? Orang hidupnya tidak benar pun engkau akan terima rumah mewah, engkau akan diberkati. Selalu tentang itu. Tolong perhatikan. Ya, ayat ini katakan kan jelas tadi. Ya, mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Jadi tidak ada teguran sehingga orang-orang masa kita sudah benar, buktinya kita terima nubuat yang begitu luar biasa, begitu indah, begitu pokoknya serba kekayaan akan ditambah dan lain-lain. Tolong perhatikan. Ya, jadi ciri yang keberapa tadi? Ketiga. Ya, ciri yang kedua tadi apa? Hanya ngomongkan kekayaan, kemakmuran, tidak ada sama sekali tegurannya. Yang lebih parah lagi, saudara, ciri yang ketiga ini, orang jahat malah dinubuatkan bagus-bagus. Bisa ditangkap maksudnya? Ya. Jadi, saudara, ini mesti hati-hati. Jadi apa, saudara? Kita jangan mau terima nubuat enak doang. Karena firman Tuhan juga bilang, bukankah firmanku itu seperti api, betul, membakar? Bukankah firmanku itu seperti palu? Bukankah firmanku itu seperti sabun tukang cuci, betul? Dibersihkan kan? Orang Jawa bilang dikoncei, betul? Jadi tidak hanya yang enak-enak. Ya, tenang. Lihat kalau orang kaya, engkau akan diperkaya, betul? Tuhan akan memberikan semua keinginan hatimu. Amin. Nah, itu. Jadi ingat ciri yang ketiga ini, tidak ada teguran, tidak ada nasihat, tidak ada perbaikan. Hanya hal-hal yang indah 100%. Ya, ini hati. Karena nubuat firman Tuhan kan jelas bilang, firmanku seperti palu, betul? Jadi ngebukin, saudara. Ya, firmanku seperti api bakar, saudara. Gitu? Jadi tidak hanya yang indah-indah. Nah, terus sekarang kita lihat lagi ya. Saya akan cepat di sini, ya. Sekarang lihat Yeremia 14. Iya. Iya. Ayat ke-14, saudara. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong,
tipu rekaan hatinya Nah, saudara, kita mau melihat di sini apa? Ya, ada nubuatan-nubuatan yang dari rekaan hati. Artinya, saudara, ya, saya mau beritahu saudara begini, ya, roh saudara bisa dilatih untuk bisa peka tanpa Roh Kudus. Saya mau ulang ngomong dengan tegas. Roh saudara bisa dilatih peka tanpa Roh Kudus. Ya, coba lihat saudara orang-orang yang bisa di TV tunjukkan kan, misalnya dia bilang tulis apa, tulis, langsung dia diam terus, kamu sedang menulis ini kan, aneh kan? Dari mana dia tahu? Rohnya bisa dilatih tanpa Roh Kudus. Saudara, ini yang saudara dan saya perlu hati-hati ya, ketemu orang-orang seperti ini karena tipis sekali bedanya. Ketika dia terlatih secara rohnya sendiri tanpa Roh Kudus. Ya. Oke, terus caranya ngelatih apa? Dia bisa puasa, dia bisa, itu bisa melatih dirinya tanpa Roh Kudus. Dia bisa peka. Saudara, tidak semua orang peka ada Roh Kudusnya. Oke, tapi kita nggak bahas dalam itu, nanti kapan-kapan saya buktikan sama saudara. Ya, supaya saudara percaya. Karena kenapa? Orang tanpa Roh Kudus pun bisa jadi peka. Jadi jangan heran kalau misalnya dulu dia dipenuhi Roh Kudus, sekarang udah Roh Kudus tinggalkan dia masih peka. Bisa terjadi. Ya, nanti kapan saya demonstrasikan di depan saudara supaya saudara bisa sadar bahwa itu bisa sekalipun tanpa Roh Kudus. Sehingga nanti saudara, oh, berarti kita perlu waspada. Ya, saudara, karena ada kepekaan yang bersifat kepekaan rohnya sendiri, ada kepekaan Roh Kudus. Ya, makanya saya kasih kodenya begini. Ya, kalau misalnya hamba Tuhan mau doakan saudara, ya, terus dia diam tidak dapat sesuatu, terus dia tumpang tangan kepada saudara, jangan kasih tumpang tangan. Kenapa? Dia tidak dapat sesuatu, maka dia perlu menempelkan tangannya ke kepala saudara untuk memindahkan informasi di kepala saudara ke dalam dirinya. Ketika terjadi kontak, itu pindah. Itu bisa. Sehingga apa? Engkau sedang mengalami gini kan, engkau begini kan, engkau begini, nggak pakai Roh Kudus saudara. Akurat. Ya, jadi supaya saudara kenapa? Kok bisa Pak? Bisa. Kenapa? Karena orang kalau dia latih dirinya tanpa sadar itu dia bisa lakukan juga. Ingat, manusia diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Sekalipun dia jatuh dalam dosa, dia itu gambar Tuhan, itu kedahsyatnya, hebatnya, banyak kemampuan yang tidak hilang dengan dia jatuh dalam dosa. Ya, makanya orang bisa duduk, bisa telepati, bisa itu ada kemampuan-kemampuan di dalam tubuh dia. Saudara, nah ini kadang orang Kristen terpana. Kenapa? Ya, makanya nanti baca satu buku. Nanti, saya lupa judulnya, saudara ya, tentang D.L. Moody. Itu D.L. Moody punya teman sepelayanan yang ternyata dia punya kemampuan memanggil orang datang ibadah. Jadi kalau mau KKR, dia kerahkan itu kemampuannya, orang akan datang semua penuh gedung KKR. Bukan dari Tuhan. Saudara, bisa. Saya katakan, jadi jangan berpikiran kalau manusia, itu hanya bisa dilakukan oleh setan dan roh Tuhan. No, ada kemampuan manusiawinya yang masih bisa diolah untuk jadi seperti itu. Ya, saya lupa bukunya ada di Lombok. Ya, kalau saudara tertarik, nanti baca, saya pulang, nanti saya nggak bisa fotokopi kan, saya kasih judulnya, saudara cari. Ya, sampai orang itu kemudian mengakuinya dan dia bertobat. Itu bukan dari Tuhan. Dia bisa, saudara, menyedot orang untuk hadir dalam ibadah. Aneh kan? Bagaimana menyedot orang untuk datang rame berpuluh-puluh ribu, tapi bukan dari Tuhan kemampuan itu. Ya, saya kepingin nanti demonstrasikan sama saudara supaya saudara nggak kaget. Kenapa begitu saudara ditumpangi tangan? Kok semua dia tahu? Yes, karena dia bisa melatih dirinya untuk tahu. Makanya supaya hamba Tuhan itu supaya tidak terpengaruh dengan kemampuan dirinya pribadi, dia nggak boleh sentuh. Saudara, makanya saya jarang sekali sentuh orang. Ya, jadi kadang ada roh saya yang harus saya stop karena tidak boleh bekerja. Tapi Pak, itu bisa dihilangkan? Tidak bisa, karena itu dari latihan. Saudara, bukan dari kuasa gelap, tidak ada hubungannya dengan kuasa gelap, itu dari latihan pribadi. Ya, dan itu tidak bisa hilang. Jadi sama seperti salah satu tokoh aborigin yang bertobat jadi Kristen, ya, di Australia.
itu dia bisa telepati jarak jauh dengan keluarganya. Nggak pakai HP. Dia duduk gini, dia bisa ngomong sama keluarganya yang di pedalaman situ. Ketika dia bertobat, itu tidak bisa hilang. Dia tetap masih bisa ngomong seperti itu. Ya karena dia latih tubuhnya sendiri, nggak pakai kuasa gelap. Ya, supaya saudara tahu itu bisa datang bukan dari Tuhan. Ya, nah kalau yang dari Tuhan, tidak. Saya akan Tuhan, silakan dari engkau. Nah, itu murni dari Tuhan. Bukan karena saya korek saudara punya pikiran. Ya, bedanya tipis-tipis. You will never know. Ya, supaya saudara nggak terpana kalau dapat ketemu hamba Tuhan peka. Ya, kenapa? Bisa peka dari hasil latihan, saudara. Ya, bukan dari Tuhan. Yes. Oke, nanti kapan? Terus nanti kita akan terus belajar nanti yang lebih dalam, lebih sehingga jelas bedanya. Gitu loh. Ya, supaya nanti saudara, aku merasa ini something wrong. Peka, jangan, wah kok peka sekali ya, tahu akurat ya, ya, diperiksa dulu. Not all great rings are gold, betul? Nah, ya toh, enggak semua yang bersin kilau itu emas. Ya toh, bisa cuma sepuhan, amin. Bisa kuningan. Oke. Jadi kita lihat kembali di sini apa? Lihat saudara, mereka menubuatkan penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya Saudara perhatikan, bernubuat palsu demi. Nah, kalau sudah Tuhan bilang, ayo mau apa? Tadi kan aku bernubuat demi Baal. Demi ilah itu, saudara pasti tengking, nggak mau terima. Tapi Baal yang lebih dalam kan tadi kan saya lupa jelaskan. Baal tadi apa? Yang pertama dewa kekayaan, kemakmuran, kesuburan. Terus yang kedua Molok. Molok juga dewa kekayaan, saudara ya. Tetapi bedanya Molok itu dengan Baal apa? Kalau nyembah Molok itu nggak pakai persembahan biasa, tapi harus pakai persembahan anak dibakar. Makanya dewa Molok itu di dalam mitologi itu orang duduk, ini perutnya ada api. Jadi menyerahkan itu untuk menjadi makanannya. Nah, kalau zaman sekarang ada, saudara, walaupun kita tidak nyembah Molok. Apa yang disanukan? Anak-anak rohani itu diserahkan masuk ke dalam api. Artinya, tidak dididik dengan benar, tidak diajar dengan benar. Cuma diajar akan kaya ikut Yesus. Pokoknya akan makmur ikut Yesus. Tidak nurut. Itu seperti diserahkan ke Molok. Karena kalau sudah persembahkan ke Molok, Molok akan berikan kekayaan. Jadi anak dikorbankan untuk mendapatkan kekayaan. Supaya nggak sepi, kita korbankan orang yang hadir ya, ajarin yang gampang-gampang aja lah, nggak usah tentang kekudusan, kebenaran, ajar yang enak aja, betul? Masalah dia masuk surga, masuk neraka, biarin, amin. Ini yang sering terjadi. Jadi Molok. Yang ketiga Asitoret, saudara. Dewa Asitoret itu adalah dewi seks. Ya, jadi yang dikejar kenikmatan hidup aja, ngomongnya tentang kenikmatan hidup terus menerus, saudara. Nggak ada ngomong proses Tuhan, didikan Tuhan, mau padang gurun, nggak ada. Itu Asitoret, saudara. Ya, oke, saya nggak bahas terlalu dalam itu, tapi kita mau lihat yang ayat ini dulu, saudara. Para nabi bernubuat palsu demi namaku. Tuhan bilang, saudara. Perhatikan. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, tidak berfirman kepada mereka. Lihat, mereka tidak diutus, ya kan? Mereka tidak diperintah, Tuhan tidak ngomong ke mereka. Saudara bisa bayangkan, ya, orang yang tidak diutus, tidak dipilih Tuhan, orang tidak dipakai Tuhan, ya, tapi bisa bernubuat. Lihat, mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong. Saudara, banyak saya ketemu orang, Pak, dulu saya dibuatkan gini, nggak terjadi. Ya, kenapa? Saudara perhatikan, ramalan kosong dan tipu rekaan. Ya, kenapa? Ayat 15 lihat sekarang intinya. Ya, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku. Padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan. Jadi apa, saudara? Mereka nubuatnya yang populer, nubuatnya yang bisa diterima orang, yang diharapkan orang. Ingat, saudara, kalau saudara dinubuatkan, jangan berharap nubuat itu persis mau saudara. Tolong ditanam. Misalnya, Pak, saya kepingin cepat dapat jodoh, kira-kira tahun ini ya. Ya, tahun ini kau terima. Sebentar, ya. Jangan begitu. Lihat di sini, ya.
Mereka nubuat yang populer, nubuat yang enak, nubuat yang bisa diterima. Saudara, tolong perhatikan. Tidak semua Tuhan bicara, saudara dan saya bisa terima. Tolong diperhatikan. Tidak semua Tuhan sampaikan sesuatu, saudara dan saya senang. Jadi, jangan kejar nubuat kalau ingin cari yang enak-enak. Ya, siapkan diri terima yang tidak enak. Saudara, saya pun dulu gitu ketika satu pembicara nabi dari luar negeri datang ke gereja kami, dia KKR, selesai KKR, pengurus ngumpul, iya kan, didoakan, langsung dia ngomong sama saya, now is the time for you to go out. Suruh saya keluar gereja, saudara. Silakan dong. Kenapa, saudara? Kalau keluar pemberontak, pengkhianat, betul? Sesat. Loh, langsung capnya begitu kan? Saudara, tidak enak buat saya. Beberapa bulan saya bertahan tidak mau melakukannya. Ya, tidak enak. Jadi, lihat sekarang, kalau semua nubuatan enak, uji hati saudara dan uji yang bernubuat. Bisa ditangkap maksudnya? Oke, jadi sekarang sudah lihat, ya kan, tadi kita sudah belajar nubuatan itu apa, dasar kata dari nafa, dan terus menjadi naba, kemudian menjadi nubuat. Ya kan, keluar menyampaikan sesuatu itu nubuat. Jadi waktu turun namanya nafa, diresap ke dalam itu naba, mulai keluar, ya toh, mulai seperti mata air, waktu dialirkan keluar itulah nubuat. Oke, terus macam-macam akibat nubuat sudah, ya toh, senang, bingung, susah, stres, macam-macam toh. Terus membedakannya sudah tadi. Pokoknya sudah ngomong masalah beri buat kita, beri buat aku, tabur buat aku, itu bisa bukan dari Tuhan. Ya, jangan percaya selalu memakai ayat Elia minta ke janda Sarfat. Elia tidak pernah minta janda Sarfat punya keledai, amin. Amin. Iya. Jadi, wah itu mobilmu buat saya loh ya. Wah, jangan, saudara. Saya pernah dengar itu. Mobilmu buat saya. Ya, kebetulan itu mobil mewah, zaman itu harganya 1,6 M. Mobilmu lo ya, yang punya bingung, saudara. Aku baru beri beberapa bulan kok untukmu. Nggak dikasih. Habis nggak dikasih, berubah lagi. Mobilmu tak bayar ya. Waktu itu dia tawar kalau nggak salah 400 juta. Mobil 1,6 M tawar 400, siapa yang mau kasih? Betul? Saudara. Diumbar terus, saudara. Oh, pegel orang itu, saudara ya. Ini kisah nyata, saya tahu persis orangnya. Jadi, saudara dan saya sudah tahu sekarang, ya kan? Jadi, jangan yang demi Baal, cuman kekayaan, kemakmuran, toh, ya. Tidak ada teguran, tidak ada nasihat. Terus apa? Kita masih kelakuan nggak benar, malah dinubuatkan akan tambah diberkati. Hati-hati. Ya, terus yang terakhir situ, nubuat populer. Ya kan? Bisa? Terima rumah, amin. Terima HP baru, amin. Loh, ya toh? Jangan sampai terima, engkau akan terima istri baru, engkau akan terima suami baru. Woi, cilaka, saudara. Ya toh, siapa? Berarti disuruh mati semua, betul pasangannya. Nah, sekarang udah ngerti, nanti kapan kita akan belajar mulai menerima roh nubuat. Ya, bisa menyampaikan sesuatu kepada orang. Ya, ingat nubuat bisa penglihatan, bisa mimpi, bisa pendengaran, bisa pengetahuan, bisa pesan Tuhan, yang lisan kepada orang, macam-macam bentuknya. Ya, nanti kapan kita akan belajar, saya akan doa, Tuhan, anak-anakmu sudah banyak yang belajar mendengar, sudah banyak yang belajar, sudah dapat melihat. Sekarang kiranya engkau bicara lewat, misalnya gini, masukkan satu selengkap pengetahuan lengkap ke dalam diri mereka. Ya, nanti akan kita doa supaya Roh Kudus lakukan itu di tengah-tengah kita supaya saudara terlatih. Ya, misalnya Tuhan berikanlah, masukkanlah mulai apa? Karunia perkataan pengetahuan. Tiba-tiba maaf ya, masalahmu gini kan, itu perkataan pengetahuan lengkap kita tahu. Ya, bahkan ada hamba Tuhan satu dari mulai orang itu lahir sampai mati dia tahu, saudara. Peka sekali, luar biasa. Emang dia dipakainya bidang itu, kalau saya enggak. Ya, dia bisa tahu kok begini dari lahirmu begini terus kau akan begini sampai mati, lengkap nubuatnya. Ya, itu orang bule, saya lupa namanya, saudara. Ya, kalau bangsa kita kurang lengkap. Ya, nubuatnya paling nubuatan tabur lebih banyak, beri lebih banyak, tabur lebih banyak, beri lebih banyak. Itu aja, saudara ya. Baik, jadi sudah selesai. Ya, kita sudah tadi break, kita masih punya waktu 1 jaman untuk berdoa dan menyembah.
Ya, kita akan konsentrasi. Ya, kita akan doa, dan saya juga tadi sudah berdoa, Tuhan, ya, Engkau mulai banyak bicara kepada kami masing-masing. Ya, mungkin di sesi selanjutnya nanti tidak tahu apakah kita akan terus menyembah sampai pagi nggak ada firman. Ya, saya berharap itu bisa segera sehingga saudara masing-masing berhadapan dengan Tuhan. Ya, kalau perlu Tuhan, ayo aja anakmu dalam perjalanan roh. Saya akan minta banyak kepada Tuhan supaya kita belajar ini benar-benar belajar. Ya, nanti Tuhan bilang, ayo aku ajak kamu jalan. Ya, misalnya diajak ke surga, puji Tuhan. Diajak ke neraka, jangan takut. Mungkin diajak ke alam roh jahat, jangan bingung. Suruh, ini kok bentuknya aneh-aneh, enggak apa-apa. Ya, apa jangan sampai, Tuhan aku diajak aja ke surga, enggak usah pulang. Enggak bisa, tetap pulang, saudara ya. Tuhan enggak cabut dengan cara begitu. Amin. Ya, jadi ini Carrier akan pimpin kita memuji. Kita konsentrasi penuh sehingga banyak hal yang kita bisa dapatkan dalam waktu 1 jaman ini.